उर्मिला वो फोल्डर उठाना जरा। या शेखर तुम क्या कर रहे हो? Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di cerita film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Khob Surat. Film ini bergenre drama inspiratif dan sudah memenangkan 3 penghargaan dan 6 nominasi. Film ini menceritakan tentang keluarga kaya raya yang selalu ingin tampil sempurna. Suatu hari, keluarga mereka kedatangan seorang wanita dari kasta bawah yang membuat kacau istana. Namun, tanpa disadari, wanita itu telah mengajarkan mereka tentang arti dari bahagia. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai pada suatu pertandingan kriket nasional di Delhi. Di sana, kapten pemain dari tim Delhi harus diganti karena pinggangnya keseleo. Pada saat itu, seorang dokter fisioterapis yang bernama Millie ditugaskan untuk menyembuhkan sang kapten. Dengan keahliannya yang unik, Millie menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan tradisional dalam penyembuhannya. Seketika, sang kapten sembuh dan bertanding kembali. Asisten Millie memberitahu bahwa ada seorang klien dari keluarga bangsawan yang meminta Millie datang untuk menyembuhkan sang raja di kota Sambalpur. Millie yang mendengar pun tertantang dan akan mencobanya. Nggak lama setelahnya, sang kapten berhasil memenangkan pertandingan. Pada saat makan malam, dengan kesal, Manju menyuruh putrinya untuk segera menikah. Jika tidak bisa mendapatkan suami dari anggota kriket, maka keluarga bangsawan pun nggak masalah. Mereka yang mendengar ocehan yang sama nampak mengabaikan Manju. Di kota Mumbai, terlihat anak orang kaya bernama Vikram. Vikram memecat pengacaranya karena sudah 3 bulan tidak bisa melobi Raja Surat Singh untuk menjual istananya. Vikram harus turun tangan sendiri untuk melobi sang raja. Dengan sedikit uang, Vikram diberikan waktu 15 menit untuk berbicara dengan Raja Surat Singh. Raja Surat pun kaget karena Vikram bersebelahan dengan dirinya. Dengan santai, Vikram yang merupakan seorang anak raja dari kota Sambalpur akan membeli istana dan seluruh penghuninya termasuk sang raja jika utangnya tidak segera dilunasi. Vikram memberikan waktu seminggu kepada Raja Suraj untuk berpikir. Sesudahnya, Vikram mengunjungi tunangannya yang bernama Kiara. Kiara adalah wanita bangsawan dari kota Mumbai. Di sana, Vikram memberitahu sahabatnya Nausir tentang Kiara dan akan menikahi Kiara 4 bulan lagi. सूरज मान सिंह से मीटिंग नहीं हो सकी ना? Di kota Sambalpur dalam sebuah istana, terlihat seorang wanita sedang berhias. Dia adalah Ratu Nirmala, ibu dari Vikram. Nirmala menguasai dan mengatur bisnis kerajaan sejak sang raja tidak bisa berjalan. Jika para pelayannya bekerja tidak benar, tanpa ragu Nirmala akan langsung mutasi bahkan memecatnya. Pada saat itu, terlihat seorang pelayan terlambat memperbaiki lampu yang rusak dan Nirmala langsung memindahkannya ke lapangan. Nirmala pun menegur putrinya yang bernama Divya karena datang terlambat pada saat makan malam. Melihat putrinya ditegur, sang Raja Sekar hanya bisa terdiam. Sesampainya di istana, Millie nampak terpukau dengan keindahan bangunan istana. Pengawal istana mengantarkan Millie ke kamar dan menyuruhnya untuk menemui keluarga istana jam 8 malam. Millie yang terlambat 5 menit nampak belum mengetahui aturan istana. Dengan style Punjabnya, Millie berkenalan dengan keluarga istana.
Beruntungnya, Nirmala memberikan toleransi dan menyuruh Ramsevak untuk menjelaskan aturan istana kepada Mili. Malamnya, ketika ingin tidur, Mili salah memasuki kamarnya. Pada saat itu, Vikram yang baru pulang dari Mumbai terkejut dengan sosok wanita yang ada di kamarnya. Dengan malu, Mili mengenalkan diri dan minta maaf karena kamar di istana sangat banyak dan tidak sengaja masuk ke kamar pangeran. Beruntungnya, Vikram tidak memecatnya. Untuk menghindari salah masuk kamar lagi, Mili menandai kamarnya agar terlihat berbeda. Pada jam 10 hingga 1 siang, Mili melakukan terapi kepada Raja Sekar. Hanya saja, Sekar tidak tertarik dengan latihan yang dilakukan berjam-jam. Dalam sehari, Mili hanya diberikan waktu 1 jam untuk mengecek kondisinya. Mili pun tidak bisa menolak keinginan sang raja. Jika perasaan Sekar sedang tidak baik, maka Sekar tidak akan datang pada sesi terapisnya. Sebelum tidur, Mili selalu menyempatkan video call kepada ibunya. Dengan kesal, Mili menceritakan semua kejadian di istana. Manju pun menyuruh Mili untuk jangan menyerah dan minta bantuan Vikram untuk bicara ke sang raja agar mau latihan jika ingin sembuh. Di hari berikutnya, tanpa sengaja, Mili mendengar Divya sedang latihan drama. Divya memberitahu bahwa tanpa sepengetahuan keluarganya, Divya sangat mencintai seni peran. Hanya saja, ibunya menyuruh untuk melanjutkan S1 manajemen bisnis di Oxford dan meminta Mili untuk merahasiakannya. Sesudahnya, Mili yang sedang mencari buku di perpustakaan istana, tanpa sengaja dirinya terjatuh. Dengan refleks, Vikram menolong Mili dan pertemuan itu pun membuat keduanya menjadi salah tingkah. Di ruang museum, Nirmala yang sedang keliling rumah dengan jurnalis internasional merasa emosi karena Mili duduk di kursi leluhur. Dengan minta maaf, Mili memberitahu kelakuan Raja Sekar yang tidak ingin latihan. Dengan kesal, Nirmala menyuruh Mili untuk angkat kaki jika tidak sanggup menyembuhkan sang raja. Malamnya, dengan memohon, Mili minta bantuan Vikram untuk terlibat dalam penyembuhan ayahnya. Karena ratusan dokter pun tidak akan sanggup menolong jika keluarga membiarkan sang raja seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Vikram pun akan mencoba berbicara dengan ayahnya. Selepasnya, Mili memberikan hiburan kepada seorang pelayan yang anaknya lulus S2. Setelah bersenang-senang dengan mabuk, Mili akan pulang ke Delhi karena sang raja tidak mau ditolong. Ramsepak memberitahu 10 tahun yang lalu, kakak Vikram yang bernama Ambar di ulang tahun yang ke-20 mendapatkan hadiah mobil sport. Raja dan Ambar pergi jalan-jalan menaikinya. Ambar menyetir terlalu kencang dan malangnya Ambar tak selamat dan sang raja koma selama 6 bulan. Sejak saat itu, raja hidup dalam penyesalan. Esoknya, Sekar terkejut karena di pagi hari Vikram menemuinya. Dengan canggung dan ragu, Vikram meminta ayahnya untuk fokus pada latihan. Mendengar hal itu, Sekar akan mengusir Mili dari istana. Di jam 10 pagi, tanpa basa-basi, Sekar menyuruh dokter Mili untuk angkat kaki. Mili pun sependapat dengan Sekar karena mulai saat ini dirinya tidak akan menyuruh Sekar untuk latihan. Sekarang, Mili akan menjadi warga biasa yang ingin berteman dengan Sekar. Ide Mili akan diterima jika merahasiakannya kepada sang ratu. Di ruang santai sang raja, Mili menemukan foto sang raja sedang membegal istrinya. Dalam foto tersebut, Sekar nampak gagah dengan kedua kakinya. Kemudian, Mili mengajaknya bermain game olahraga yang membuat sang raja begitu senang. Malamnya, Vikram menemui Mili yang sedang bersantai. Dirinya senang bisa melihat ayahnya bahagia setelah sekian lama. Dengan tersenyum, ke depannya Mili akan melakukan yang terbaik untuk sang raja. Esoknya, Divya memberitahu bahwa dirinya akan kabur untuk mengikuti pentas drama. Mili pun melarangnya karena Divya harus fokus ke ujiannya dahulu. Dari kejauhan, Ratu Nirmala nampak tidak senang melihat Mili mengganggu putrinya yang sedang belajar. Setelahnya, Mili mengajak Raja Sekar untuk bersenang-senang.
Pada saat itu, Mili mengingatkan Sekar tentang kecelakaan 10 tahun yang lalu. Mili ingin Sekar melupakannya karena itu sudah takdir dan bukan kesalahannya. Sekar yang mendengar dengan kesal pergi meninggalkan Mili. Ratu Nirmala nampak marah karena keluarganya sudah mengubur kejadian tersebut selama 10 tahun. Dan Mili sudah lancang dengan mengungkitnya. Dengan tenang, Mili menjelaskan bahwa setengah masalah raja adalah rasa bersalahnya kepada kejadian tersebut. Jika raja bisa melupakannya, maka kemungkinan besar Sekar bisa berjalan kembali. Dan Mili akan melakukan yang terbaik demi bisa menyembuhkan sang raja. Sesudahnya, dengan kesal Mili menemui Sekar. Dalam 10 tahun, hidup Sekar sangat menyedihkan karena selalu bermesraan dengan kursi roda. Sekar menjadi raja yang tidak berguna karena tidak peduli dengan keluarganya yang sekarang. Vikram pun mendukung Mili karena jika Ambar masih hidup, maka dia juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat sesi pengobatan, Mili bosan karena sang raja belum datang latihan. Dirinya pesimis karena belum bisa menyembuhkan sang raja. Tiba-tiba di jam terakhir, raja datang menemui Mili. Dengan senang, Mili semangat karena sang raja bersedia latihan ekstra. 67. Sekar yang kelelahan menyuruh Vikram untuk mengajak Mili pergi menemui Raja Suraj agar dirinya bisa beristirahat. Mili yang penasaran ingin tahu alasan Vikram menemui sang raja. Dengan sombong, Vikram akan mengubah istana Raja Suraj menjadi sebuah hotel bintang 5 dan seluruh pasukan berikut Raja Suraj akan menjadi pegawainya. Sesampainya di istana, terlihat Raja Suraj sedang latihan menembak. Mili yang so akrab diizinkan untuk mencoba. Vikram yang melihat dengan refleks mengajarkan Mili cara menembak yang benar. Melihat kedekatan mereka, Raja Suraj mengajak Mili keliling istana dan menyuruh Vikram untuk menunggu. Pulangnya, Vikram memberitahu dalam pertemuan tersebut Raja Suraj masih ragu untuk menjualnya karena istana leluhurnya sudah berusia 600 tahun. Vikram yang tidak mau diganggu pada rapat selanjutnya meminta Mili untuk menunggunya di luar. Di sana, Mili melihat audisi untuk pentas drama dan mencoba untuk melihatnya langsung. Sialnya, pada saat Mili akan mendaftarkan Divya untuk ikut audisi seni peran, tiba-tiba Mili tidak sadarkan diri akibat minuman yang diberikan. Ternyata audisi tersebut adalah kedok semata, dan mereka meminta tebusan kepada Vikram sebesar 200 juta jika Mili ingin selamat. Vikram yang sedang rapat membatalkan kontrak senilai miliaran demi bisa menyelamatkan Mili. Ketika mereka sedang bertransaksi, ternyata penculik tersebut adalah anak dari pelayannya. Dengan menyesal, para penculik mengembalikan Mili dan Vikram menyuruh mereka untuk keluar dari kota Sambalpur. Tanpa sadar, Mili memeluk Vikram karena telah menyelamatkannya. Entah apa yang merasuki mereka berdua. Di hari berikutnya, Vikram menemui Mili. Di sana, mereka nampak canggung dengan kejadian kemarin. Pada saat itu, Vikram memberitahu bahwa dirinya dan Mili sangatlah berbeda, jadi tidak mungkin untuk bersama. Mili yang mendengar pun tidak mau mengubah dirinya demi siapapun. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk melupakan kejadian kemarin. Namun, dalam hati mereka, Mili dan Vikram tidak rela untuk melupakan kejadian kemarin. Setelah 1 bulan, berkat latihan rutin, Raja Sekar sudah bisa menggerakkan kakinya. Hanya saja, Sekar meminta Mili untuk merahasiakan kepada keluarganya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Raja Suraj akan menjual istananya kepada Vikram dan menyuruhnya datang bersama Mili karena lehernya merasa sakit. Dalam perjalanan, Mili nampak tidak rela jika Raja Suraj menjual istana karena itu adalah warisan leluhurnya. Vikram memberitahu dalam bisnis semua bisa terjadi. Di lain sisi, Manju dan suaminya datang ke istana.
Mereka berniat memberikan kejutan kepada Mili. Sialnya, Mili sedang pergi bersama Vikram. Ayah Vikram menyambut hangat orang tua Mili, sedangkan Ratu Nirmala kurang begitu suka. Niat Mili datang ke istana saja sudah membuat lehernya sembuh. Mili yang tidak mau mengganggu memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Pada saat itu, Vikram memutuskan untuk bekerja sama dengan Raja Suraj. Dirinya tetap membangun hotel di area sisa kerajaan dan istana akan tetap utuh seperti ini. Karena Raja Suraj dan penghuninya akan menjadi ikon yang menarik buat hotelnya nanti. Dengan catatan, selama Raja Suraj bisa berkontribusi menjadi dewan direksi, maka hutangnya akan dianggap lunas. Raja Suraj pun menjamu mereka dan menyuruhnya untuk menginap. Sebelum tidur, Mili nampak gelisah dengan isi hatinya selama ini. Dirinya tidak mau memendamnya dan mengungkapkan rasa sukanya kepada Vikram. Malangnya, tanpa menjawab, Vikram pergi begitu saja. Manju yang khawatir dengan anak gadisnya yang belum pulang mencoba untuk menanyakannya kepada Nirmala. Manju menjelaskan bahwa Vikram telah mencium anaknya dan sekarang mereka belum pulang. Dengan kesal, Nirmala menganggap Manju hanya omong kosong belaka dan jangan mengganggu waktu tidurnya. Royal Kanjarkhana. Di jam 6 pagi, dengan sembunyi, Vidya kabur dari rumah. Aksinya dilihat oleh seseorang yang tinggal di istana. Nirmala yang cemas menunjukkan surat kabur dari Vidya. Mili menjelaskan jika itu terjadi, kita bisa menghubungi reality show bintang Bollywood karena pada waktu itu Vidya ingin menjadi aktris. Vikram pun langsung mengutus polisi untuk mengeceknya. Dengan marah, Nirmala menganggap Mili telah lancang karena tidak memberitahu niat anaknya yang ingin kabur. Sejak Divya bergaul dengan Mili, anaknya telah berubah menjadi buruk. Manju yang tidak tahan dengan hinaan Nirmala menyuruh Mili untuk pulang karena keluarganya jauh lebih baik dari mereka. Setidaknya Mili tidak pernah menyembunyikan rahasia dengan keluarganya. Sebelum pulang, Mili menganggap keluarga Vikram sangat lebay, mengingat Vidya sudah 17 tahun dan percayalah Vidya akan baik-baik saja. Dengan emosi, Vikram pun menyalahkan Mili karena Mili melakukan apapun sesuka hatinya dan tidak pernah berpikir atas dampak yang ditimbulkan. Enggak lama setelahnya, Vidya kembali pulang. Nirmala senang karena Vidya masih utuh. Dengan emosi, Nirmala menyuruh Vidya untuk tidak menghubungi Mili lagi karena dia adalah dalang dari semuanya. Vidya memberitahu bahwa Mili menyuruhnya untuk mendapatkan restu dari orang tua jika ingin pergi. Dan Vidya kembali pulang karena teringat nasihat Mili. Mili nampaknya tidak bisa melupakan Vikram. Dengan berurai air mata, Mili menceritakan semua kepada ayahnya. Di lain sisi, kehidupan istana menjadi sunyi tanpa kehadiran Mili. Vikram pun nampak menyesal karena telah menolak Mili. Tanpa berpamitan, Vikram pergi ke rumah tunangannya. Di sana, Vikram memberitahu bahwa dirinya mencintai dokter ayahnya. Sejak Mili pergi, dirinya merasakan kehilangan dan tidak bisa menikahi Kiara. Beruntungnya, Kiara menyetujuinya, mengingat mereka hanya dijodohkan bukan karena cinta. Ram Sepak meminta Nirmala untuk datang ke ruangan sang raja. Di sana, Sekar membegal Nirmala hingga terjatuh. Sekar juga telah melihat Vidya kabur dari rumah karena dirinya percaya Vidya sudah dewasa. Dengan senang bercampur kesal, Nirmala tidak bisa berkata apa-apa. Nirmala sangat khawatir kepada Vidya dan Sekar hanya diam saja. Namun semua kekecewaan Nirmala terbayar karena berkat Mili suaminya bisa berdiri kembali. My God, Shekhar.
Dari luar, Ram Sepak hanya bisa mendengar suara kebahagiaan raja dan ratu yang telah hilang selama 10 tahun kini telah kembali. Vikram yang kembali pun terkejut melihat ayahnya meninggalkan kursi rodanya. Pada saat itu, Vikram menceritakan semua perasaannya, mulai dari putus dengan Kiara dan akan menikahi Mili. Awalnya Nirmala menolak karena Mili akan membuat malu nama keluarga. Namun keluarga ini akan belajar tertawa dengan adanya Mili. Atas restu dari kedua orang tuanya, Vikram datang menemui Mili. Pada saat itu, Mili tidak tinggal di rumah lagi karena sedang berobat di tempat lain untuk menyembuhkan perasaannya yang terluka. Manju pun menolak kehadirannya mengingat Vikram dan keluarga telah menyakiti hatinya. Hanya saja ayah Mili menyuruh putranya untuk mengantarkan Vikram karena Vikram terlihat tulus dan sungguh-sungguh. Vikram pun terkejut karena bukan rumah sakit yang didatangi, melainkan tempat militer latihan. Ternyata untuk melupakan rasa sakitnya, Mili mengikuti wahana latihan militer. Tanpa ragu, Mili meluapkan emosinya kepada Vikram dan mengabaikannya. Dengan gentle, Vikram menyatakan rasa sukanya dan ingin menikah dengan Mili. Malangnya, Vikram harus minta restu kedua orang tuanya terlebih dahulu. Di sana, jika kedua orang tuanya tidak merestui, Vikram akan membawa Mili pergi dari rumah di mana orang lain tidak bisa menemukan dirinya dan Mili. Bahkan jika mereka punya anak, Manju tidak akan bisa melihat cucunya. Mili, adik dan ayahnya pun menyetujui usulan dari Vikram. Akhirnya Manju yang terdesak merestui hubungan mereka. Nggak pakai lama, pesta pernikahan pun digelar. Mili tidak mengubah sifatnya dan tetap menjadi dirinya sendiri. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa sebanyak apapun harta yang dimiliki akan menjadi tidak berguna jika tidak ada senyum dan tawa pada pemiliknya. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video selanjutnya dan salam.